Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Situasi di Yerusalem belakangan ini semakin mencekam akibat ketegangan antara Israel dan Palestina yang terus meningkat. Ratusan warga sipil termasuk anak-anak yang tidak bersalah, baik itu dari Palestina ataupun Israel, akhirnya jadi korban luka bahkan tewas. Sejumlah pihak juga menilai konflik yang terjadi akhir-akhir ini adalah yang terburuk yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dilihat sejarahnya memang tercatat bahwa perselisihan antara Israel dan Palestina ini sudah berlangsung sekitar 100 tahun lamanya, dan akar permasalahannya sebetulnya adalah perebutan wilayah. Jadi singkat kata, Israel berhasil mencaplok sebagian wilayah Yerusalem dan akhirnya mendeklarasikan diri telah merdeka sebagai suatu negara. Tapi sejumlah pihak secara internasional menolak mengakui kemerdekaan Israel ini, dan tentu saja termasuk Palestina yang sampai sekarang masih memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. Apa sebetulnya yang memicu perang Israel-Palestina saat ini kembali semakin membara? Bagaimana perbandingan kekuatan militer kedua pihak dan seperti apa respons dunia termasuk Indonesia? Kita akan membahasnya bersama. Kondisi di Yerusalem ini sebetulnya sudah mulai memanas setidaknya sejak awal bulan Ramadan ini atau dari pertengahan April kemarin ya. Awalnya warga Palestina itu hampir setiap malam bentrok dengan polisi Israel yang memasang penghalang di tengah pertemuan silaturahmi warga Palestina usai berbuka puasa. Jadi warga Palestina ini melihat penghalang itu sebagai pembatasan kebebasan mereka untuk berkumpul atau bersosialisasi, sedangkan polisi Israel mengaku mereka ada di sana hanya untuk menjaga ketertiban saja. Nah, selanjutnya bentrok itu kembali terjadi setelah Israel diketahui berencana melakukan penggusuran terhadap warga Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah. Ini merupakan wilayah yang pada awal tahun ini ditetapkan oleh pengadilan setempat dimenangkan oleh Israel ternyata. Sampai akhirnya bentrokan memuncak di Masjid Al-Aqsa Yerusalem ya. Ini pada 7 Mei 2021 lalu. Dan kompleks Masjid Al-Aqsa ini adalah situs tersuci ketiga dalam Islam, tetapi juga dianggap suci sebetulnya oleh orang Yahudi yang disebut sebagai Temple Mount. Nah, saat itu warga Palestina sedang berunjuk rasa untuk menentang penggusuran Israel tadi ya, tapi ternyata unjuk rasa tersebut berujung kerusuhan. Menurut juru bicara kepolisian Israel, warga itu melemparkan batu, kembang api dan benda-benda lainnya ke arah polisi. Nah, ini yang akhirnya membuat polisi Israel membalas tetapi dengan melemparkan peluru karet hingga granat. Nah, bentrokan ini terus berlangsung beberapa hari sampai memakan korban bukan lagi 100 orang tetapi lebih dari 300 orang yang terluka. Setelah itu sejak 10 Mei bentrokan meluas nih, bukan dari unjuk rasa warga Israel aja gitu ya, tapi juga akhirnya berubah menjadi saling balas serangan udara. Kali ini antara Israel dan kelompok militan Palestina yang dinamakan Hamas ya. Jadi menurut militer Israel, Hamas ini mulai lebih dulu dengan menembakkan sekitar 150 roket ke Israel. Dan ini memang serangan Hamas merupakan balasan atas aksi polisi Israel ya yang menyerbu Masjid Al-Aqsa. Nah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Hamas sudah melewati garis merah dengan mengarahkan rudal ke Yerusalem. Alhasil tidak mau kalah, Israel juga kembali membalas dengan meluncurkan tembakan roket dan serangan udara ke wilayah Palestina. Sejak saat itu sampai saat ini serangan udara masih terus berlangsung antara Israel dan Hamas. Nah, menurut militer Israel setidaknya sejak awal pekan lalu itu Hamas sudah menembakkan sekitar 3.000 roket ke Israel, dan sampai yang terbaru akhirnya saling balas terus. Kemarin Israel juga baru saja menghancurkan gedung setinggi 12 lantai di kota Gaza yang dinamakan Al-Jala. Ini merupakan kantor dari media Amerika Serikat, Associated Press, dan media Al Jazeera asal Qatar. Militer Israel menyebut Al-Jala ini merupakan target militer yang sah karena merupakan markas militer dari kelompok Hamas tadi ya. Dan sebelumnya militer Israel sudah mengaku memberikan peringatan kepada warga sipil untuk keluar dari gedung tersebut. Tapi kalau menurut keterangan Associated Press yang ada di kantor tersebut, saat penyerangan sebetulnya tidak ada bukti bahwa personel Hamas sedang ada di dalam
gedung. Jadi dengan kejadian ini jumlah korban tewas itu langsung melonjak sampai lebih dari 180 orang. Sekali lagi ini termasuk anak-anak di dalamnya dan lebih dari 500 orang terluka. Kita menjadi bertanya-tanya sebetulnya seperti apa sih perbandingan kekuatan militer Israel dan Palestina. Ini ada ulasan dari media Turki TRT World, pasukan pertahanan Israel atau disebut juga dengan Israeli Defense Force IDF itu memiliki hampir 170.000 personel militer aktif. Nah, menurut perkiraan Angkatan Udara itu di Israel memiliki 34.000 personel aktif dan ada 10.000 personel aktif Angkatan Laut. Nah, di luar itu ada lebih dari 3 juta penduduk Israel gitu ya, baik pria dan wanita yang bersedia untuk dinas militer. Ini tentu angka yang luar biasa untuk sebuah negara, populasinya sekitar 9 juta dan menunjukkan betapa kuatnya sih militer Israel ini ya. Nah, dari segi anggaran sendiri, belanja militer Israel melalui IDF itu juga diperkirakan mencapai 20,5 miliar dolar AS atau sekitar 297 triliun rupiah ya, ini untuk belanja militernya di tahun 2019 dan ini adalah menempati urutan ke-15 dalam hal pengeluaran militer secara global. Jadi bisa dibayangkan seberapa kuat militer Israel ini ya. Selain itu, tentara Israel juga memiliki berbagai senjata yang diproduksi oleh industri militer dalam negerinya sendiri, di mana pabrikan senjata di Israel juga dikenal sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia yang menjual senjata ke negara-negara termasuk Rusia, Amerika Serikat dan berbagai wilayah Eropa juga ya. Kita lihat di sisi udara, Israel ini sedikitnya memiliki 684 jet tempur, sedangkan di sisi laut Israel punya 4 korvet, kemudian juga 45 kapal patroli, 8 kapal rudal, 5 kapal selam sampai 2 kapal pendukung. Kemudian Israel juga punya sistem rudal balistik jarak menengah ya, ini berkemampuan nuklir dan juga ada beberapa senjata lainnya yang kita lihat juga ini canggih kemampuannya, seperti rudal jelajah subsonik jarak pendek yang memiliki kemampuan canggih berupa non-line of sight targeting atau NLOS dan kemampuan manuver mid-flight. Dan yang terakhir, Israel juga punya sistem pertahanan yang canggih juga, yaitu Iron Dome ya. Ini terbukti efektif untuk melindungi Israel dari serangan roket Hamas yang tadi sampai 3.000 ya. Ini dari Israel. Bagaimana sih dengan Palestina? Apakah setimpal gitu ya? Nah, Palestina sebetulnya tidak punya tentara reguler kecuali kelompok-kelompok militan gitu ya. Seperti tadi Hamas ini memiliki personel jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tentara Israel, yaitu sekitar 30.000 sampai dengan 50.000 tentara. Selain itu ada juga kelompok militan lainnya, yaitu Jihad Islam atau Islamic Jihad dengan personelnya yaitu sekitar 8.000 sampai 9.000 personel. Nah, memang ada pasukan keamanan otoritas Palestina disebutnya ya waktu itu yang dibentuk di bawah kesepakatan damai Oslo yang sebetulnya gagal karena armada tentara ini bertindak dalam koordinasi dengan Tel Aviv. Jadi ada keterkaitan dengan Israel juga, sehingga sama saja disebut tidak mempunyai peran militer dalam hal ini. Dan kalau dilihat dari segi persenjataannya, walaupun memang tidak sebanyak Israel gitu ya, tapi tetap saja Israel mengeluhkan bahwa sudah tadi hampir 3.000 roket yang sudah menyerang Israel begitu, dan kita lihat persenjataannya diperkirakan untuk kelompok Hamas sendiri ada sekitar 5.000 sampai 6.000 roket. Dan dari Jihad Islam atau Islamic Jihad, sekali lagi ini adalah perkiraan yang bersumber dari TRT World, media asal Turki, ada sekitar 8.000 roket gitu ya. Jadi memang agak jauh antara kekuatan militer Israel dan Palestina yang juga tidak memiliki industri pertahanan nasional gitu ya. Jadi semuanya masih dibuat oleh Hamas dan Jihad Islam gitu sebagai kelompok militan Palestina. Nah, ini otomatis membuat reaksi internasional, reaksi secara global. Ada pihak-pihak yang secara nyata mendukung Palestina begitu ya, tetapi ada juga yang berusaha bersikap netral dan memang agak sedikit terlihat condong ke Israel begitu. Kita lihat dulu yang otomatis mendukung Palestina begitu, seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atau Erdogan ini menyatakan Israel bahkan sebagai negara
teroris yang mencoba menjarah kota seperti Yerusalem yang menampung tempat-tempat suci baik bagi Muslim, Kristen, dan Yahudi itu sudah melewati semua batasnya begitu ya. Dan akhirnya Erdogan juga menghubungi Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin dan meminta supaya Israel bisa segera menghentikan serangan-serangannya, dan Palestina juga sebaiknya tidak ikut membalas. Dan akhirnya juga ini juga mendapat sorotan dari Menteri Hak Asasi Manusia Pakistan yaitu Sharon Mazari yang menyebutkan bahwa ini bahkan bukan konflik lagi tetapi pembantaian oleh kekuatan penduduk. Dan di sini PBB dikatakan perlu menegakkan tanggung jawabnya untuk melindungi rakyat Palestina dari terorisme negara Israel. Jadi sama seperti Presiden Turki. Kemudian ada juga dari Arab Saudi termasuk juga Raja Salman, dan ini ada pernyataan dari Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan di mana katakan kerajaan dengan tegas menolak rencana dan tindakan Israel untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka dan memaksakan kedaulatan atas tanah mereka. Jadi ada banyak sekali yang mengecam Israel dalam hal ini ya. Tapi di sisi lain ada juga beberapa yang memilih netral walaupun sedikit terlihat condong ke Israel. Misalnya ada Presiden AS Joe Biden begitu ya yang mengatakan perkiraan dan harapannya adalah supaya bisa lebih cepat, tetapi Israel punya hak untuk mempertahankan diri. Bukan cuma tokoh-tokoh penting negara gitu ya, pejabat-pejabat negara, tapi juga artis-artis seperti Gal Gadot ya, pemeran Wonder Woman ini mengatakan di Instagramnya ini adalah lingkaran setan yang sudah berlangsung terlalu lama, dan menyebut sebagai artis berketurunan Israel, negaranya itu layak hidup sebagai bangsa yang bebas dan aman, tetapi tetangganya yaitu Palestina juga berhak mendapatkan hal yang sama. Otomatis menuai kritikan dari para netizen. Bagaimana dengan Indonesia? Presiden RI Joko Widodo sudah sejak lama mengatakan bahwa Indonesia akan terus berpihak kepada rakyat Palestina. Ini juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada 4 senjata diplomasi begitu ya, mulai dari Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, kemudian juga Organisasi Kerjasama Islam, GNB, termasuk Dewan Keamanan PBB. Ini ada usulan RI kepada organisasi keamanan, Organisasi Kerjasama Islam tadi begitu ya. Yang pertama memastikan adanya persatuan, mengupayakan gencatan senjata segera, dan fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Jadi Indonesia tegas di sini membantu Palestina sampai mendapatkan kemerdekaan, dan kita tentu berharap supaya perang Israel dan Palestina ini tidak semakin berlarut-larut karena tadi korbannya bukan cuma kelompok militan ataupun tentara tetapi juga warga sipil baik itu dari Israel dan Palestina yang tidak bersalah.